Australia menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup C, mereka harus bersaing ketat dengan Indonesia, Cina, Jepang, dan Arab Saudi. Legenda sepak bola Australia sama dengan Indonesia menyebut Indonesia ini setara atau bahkan lebih baik dari Australia di kancah Asia. Pernyataan ini menjadi peringatan bagi Socceroos yang tengah berjuang mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia. Di bawah pelatih baru, Tony Popovic, Australia pun ada pelatih baru. Laga melawan Indonesia pada 20 Maret di Sydney akan menjadi ujian penting malam nih guys, mengingat kedua tim hanya terpaut 1 poin di klasemen. 1 poin saja. Bahwa sepak bola Asia semakin kompetitif dan Australia harus bekerja keras. Setelah menghadapi Indonesia, mereka masih harus melawan Cina, Jepang, dan Arab Saudi. Pertandingan yang bisa menentukan nasib mereka. Akankah Socceroos mampu membuktikan diri? Atau justru Indonesia yang akan menciptakan kejutan? Semua akan terjawab dalam pertandingan mendatang. Malam inilah dia punya keputusan di mana Indonesia akan menghadapi timnas Australia. Dan kalau dilihat sebelum ini, perjalanan timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Australia, di situ Indonesia bisa mempertahankan gawang mereka daripada diterobos masuk oleh timnas Australia. Nah, namun saat ini sudah berbeda. Kekuatan timnas Indonesia sudah ada penambahan. Baru-baru ini ada 3 orang lagi pemain baru yang baru dinaturalisasi gabung dengan timnas Indonesia. Bayangkan guys, kalau sebelum ini ketika Indonesia berlaga ya di Gelora Bung Karno menghadapi Australia, di situ pemain-pemain seperti Ole Romeni ya dan 3 orang lagi pemain yang baru dinaturalisasi itu belum lagi ditampilkan ya, pun bisa mempertahankan gawang mereka. Nah, pada malam ini sudah pasti dengan hadirnya beberapa pemain tambahan ini akan mengejutkan pihak lawan ya. Sebab kekuatan timnas Indonesia ketika menghadapi Australia di Gelora Bung Karno, pada ketika itu belum ada lagi pemain-pemain seperti Ole Romeni ya yang mempertahankan timnas Indonesia. Untuk malam ini saya yakin dengan serangan yang akan ada dilakukan oleh timnas Indonesia akan membuat kejutan. Lagipun beberapa pemain timnas Australia ada menghadapi kecederaan. Dan untuk perlawanan malam ini, Indonesia harus fokus untuk bertahan dengan passing tinggi untuk menutup ruang bagi pemain Australia. Kalau saya lihat ada beberapa pemain Australia yang mempunyai postur tubuh yang besar itu menghadapi kecederaan. Jadi ini ruang untuk Indonesia bisa menembusi pertahanan Australia dan mengandalkan serangan balik ya yang cepat dengan umpan dan terobosan seperti kepada pemain yang baru yaitu Ole Romeni. Sebab Ole Romeni ini cara dia membawa bola guys, seumpama yang saya lihat lah, seumpama kakinya nih ada magnet dengan bola. Jadi inilah serangan yang akan dilakukan oleh Indonesia pada malam ini. Memang menarik guys, dan Indonesia juga harus memanfaatkan ya bola mati seperti tendangan sudut, tendangan bebas, dan ini merupakan sebagai senjata utama untuk timnas Indonesia mencuri poin ya ataupun mencetak gol. Dengan kombinasi pemain-pemain yang ada ini, saya yakin timnas Indonesia akan bisa memenangi perlawanan pada malam ini guys. Australia, Adam Taggart bahkan tak bisa menutupi keterkejutannya. Dalam duel sebelumnya di Jakarta, Taggart dibuat kagum dengan permainan pasukan Garuda yang berujung imbang 0-0. Saya terkesan dengan mereka itu di Gelora Bung Karno. Kami bermain melawan mereka di kandang mereka. Jadi, mereka jelas merupakan negara yang ingin mengejar kami, ujarnya dikutip. Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Duel ini pasti ramai nih guys bagi kedua tim dalam perebutan tiket ke putaran pertarungan besar nih. Namun, persaingan di grup C semakin ketat. Australia saat ini berada di posisi kedua dengan 7 poin. Hanya unggul 1 angka dari Indonesia di peringkat ketiga. Sementara itu, ancaman datang dari Bahrain, Arab Saudi, dan Cina, yang masing-masing mengoleksi 6 poin. Jepang masih kokoh di puncak dengan 16 poin.
dengan hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Menang saja Indonesia pada malam ini otomatis ya berada di posisi yang kedua. Sebab kalau dilihat ya antara tim-tim lawan yang lain seperti Bahrain, China, Arab Saudi dan juga Australia, ini adalah tim-tim langganan Piala Dunia ya. Dan untuk menghadapi tim-tim besar ini, Indonesia sudah membuktikan bila menghadapi Arab Saudi mereka menang perlawanan itu. Begitu juga menghadapi Australia sebelum ini bisa imbang. Dan ketika menghadapi Bahrain, Indonesia telah membuktikan kualitas cara mereka bermain, cara mereka membawa bola, cara mereka mengawal dan juga mendominasi bola itu memang sudah ada kekuatan itu pada timnas Indonesia. Ini belum lagi termasuk pemain-pemain seperti Ole Romeni yang akan tampil nanti memperkuatkan timnas Indonesia. Sudah pasti untuk laga yang begitu menarik pada malam ini akan mengundang ya dugaan-dugaan ataupun perkara yang sukar untuk diungkap melalui kata-kata seperti kejutan yang akan dilakukan oleh Indonesia. Biasanya timnas Indonesia ini akan membuat kejutan ya setiap kali penampilan mereka, seperti mana yang sebelum ini Martin Paes ya, ramai yang menganggap bahwa Martin Paes ini tidak sempat untuk gabung dengan timnas Indonesia. Tetapi pada ketika itu Martin Paes dapat tampil memperkuatkan timnas Indonesia. Jadi pada malam ini dari segi value ya untuk timnas Indonesia, kalau dibuat perbandingan, timnas Indonesia lagi tinggi value-nya berbanding dengan timnas Australia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum ini sudah terbukti ya bagaimana Indonesia menghadapi timnas Australia ini. Jadi di situ mereka sudah dapat membaca bagaimana menghadapi tim gergasi ini yang selalu menjadi langganan Piala Dunia bertemu dengan timnas Indonesia. Kalau dipikir logik akal kan guys, Indonesia nih berada ranking 127 ranking peringkat FIFA. Yang mereka lawan pada malam ini adalah ranking 25 peringkat FIFA. Sangat jauh dia punya beda. Tetapi apa yang saya lihat dari segi resultnya ya, ketika Indonesia menghadapi beberapa tim dalam grup C ini, mereka adalah tim yang menjadi ancaman kepada tim lawan. Sedangkan di grup C ini, semuanya berada di ranking 100 besar peringkat FIFA. Indonesia saja berada 127. Jadi kalau dilihat di atas kertas, memang Indonesia berada ranking 127. Tetapi dari segi permainan, sama seperti pemain-pemain yang label Asia ini, seperti Bahrain, Arab Saudi, Jepang, Australia ya. Jadi kualitas mereka ini sudah setara dengan timnas-timnas yang ada di Asia. Jadi inilah perubahan yang telah berlaku di era sekarang ini, era kepemimpinan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi Sepak Bola di Indonesia. Duel antar lini timnas Australia versus Indonesia. Lini tengah akan mempertemukan antara Jackson Irvine dari klub St. Pauli Liga Jerman ini versus gandingan. Tom Hay dari klub Almere City dari Liga Belanda. Sektor kiper akan mempertemukan Matthew Ryan dari klub Lens Liga Prancis masih lagi Martin Paes dari klub FC Dallas dari Liga Amerika Serikat. Sektor pertahanan akan mempertemukan Cameron Burgess dari klub Ipswich Town Liga Inggris versus Jay Itzes dari klub Venezia Liga Italia. Sektor gelandang serang akan mempertemukan Ajdin Hrustic dari klub Salernitana Serie B Italia versus Marcelino Ferdinand dari klub Oxford United Divisi Championship Inggris. Sektor penyerang akan mempertemukan Mitchell Duke dari klub Machida Zelvia Liga Jepang versus Rafael Struijk dari klub Brisbane Roar Liga Australia. Sektor pelatih akan mempertemukan Tony Popovic versus Patrick masing-masing pelatih baru. Jika Indonesia bisa menjalani strategi ataupun menjalankan strategi ini dengan baik yang telah dibawa oleh Patrick Kluivert ya, kemenangan atas Australia mungkin terjadi. Sebab bila melihat dari segi pemain-pemain Indonesia sekarang ini, mereka kumpul ya, sudah gabung dan masing-masing mempunyai kehebatan, kelebihan tersendiri. Dan sudah pasti untuk menghadapi Australia ini, Indonesia bukan menampilkan pemain-pemain seperti mana yang
mereka tampilkan ketika menghadapi China sebelum ini adalah menentukan ya kedudukan urutan yang kedua di grup C. Dan secara tidak langsung apabila Australia kalah, Indonesia akan mengambil tempat itu ataupun menggantikan tempat itu. Dan ada berbaki 3 laga lagi yang akan dihadapi oleh Indonesia selepas daripada perlawanan ini. Contohnya Indonesia menang, Indonesia dari segi ranking ya peringkat FIFA ada 11 anak tangga Indonesia akan capai. Begitu juga kalau menghadapi Bahrain nanti 5 hari selepas ini, Indonesia memenangi perlawanan menghadapi Bahrain, sudah pasti Indonesia berada hampir sudah 100 besar ranking peringkat FIFA. Nah, ketika menghadapi China, disinilah penentunya. Kalau dilihat sebelum ini, penampilan timnas Indonesia mungkin itu adalah satu strategi ya yang saya lihat apabila pemain-pemain timnas Indonesia tidak seperti mana yang diharapkan oleh pendukung-pendukung ataupun fans timnas Indonesia ketika menghadapi China. Tetapi kali ini sudah pasti China akan merasa khawatir ya sebab penampilan kali ini sudah berbeda, bukan seperti pemain-pemain sebelum ini. Jadi ada berbaki 5 hari itu untuk Indonesia menghadapi Bahrain ya. Jadi persiapan ini sudah pasti dapat memberi fokus kepada pemain-pemain dan misi utama timnas Indonesia ini adalah untuk menjadi juara. Itu yang saya pernah dengar. Bukan sekadar sebagai tim pelengkap tetapi mereka menunjukkan satu performa yang baik terhadap dunia sepak bola. Dan menurut apa yang saya baca ya, timnas Indonesia sejak Pak Erick Thohir mengambil alih ataupun menjabat sebagai ketua umum, banyak perubahan yang telah berlaku dan strategi yang Patrick Kluivert ada ini memang cukup luar biasa, sukar untuk dibaca oleh pihak lawan karena Patrick Kluivert mempunyai 2 asisten pelatih yang mana kedua-dua asisten pelatih ini memang cukup top ya dari segi cara mereka menganalisa dan juga sudah pasti apabila dari segi pemain sudah cukup, sudah lengkap, ini adalah satu ruang yang cukup baik untuk Indonesia menjalankan strategi dengan baik dengan kepakaran yang ada pada Patrick Kluivert bersama dengan asisten pelatihnya. Jadi sudah tiba saatnya ya untuk Indonesia tampil di Piala Dunia sebab negara ini sebenarnya negara pencinta sepak bola. Bila lagi kalau bukan sekarang. Dan kalau dilihat daripada peluang timnas Indonesia memang cukup besar ya untuk ke Piala Dunia sebab dengan kualitas pemain yang sudah setara dengan tim Asia yang lain, tim gergasi yang lain. Bayangkan guys, Arab Saudi pun bisa dihajar habis oleh timnas Indonesia. Malah tidak ada jaringan yang diperolehi oleh Arab Saudi ketika perlawanan akhir di Gelora Bung Karno sebelum ini. Indonesia mencetak 2 jaringan. Begitu juga untuk menghadapi Bahrain sebelum ini, Indonesia dapat imbang. Padahal itu sebenarnya Indonesia sudah memenangi perlawanan itu, tapi karena campur tangan wasit di situ, Indonesia akhirnya keputusan akhir imbang. Jadi bagi saya 4 laga yang dihadapi oleh timnas Indonesia ini, 3 laga ini saya berkeyakinan penuh ya Indonesia akan mencuri poin di situ ataupun Indonesia menang. Walaupun 1-0 itu sudah cukup ya. Yang penting pokoknya Indonesia menang. Itu saja harapan kita untuk perjuangan timnas Indonesia. Jadi pada malam ini kita akan menyaksikan penampilan perdana ya untuk beberapa orang pemain yang baru gabung. Begitu juga ini adalah penampilan pertama Patrick Kluivert menampilkan pemain-pemain yang sudah dia olah, yang sudah dia terapkan skema ataupun strategi terhadap pemain. Kita lihat bagaimana gerak ataupun cara permainan ataupun cara serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia pada malam ini. So kita doakan ya agar Indonesia dapat memenangi perlawanan menghadapi Australia pada malam ini dan semoga Indonesia terus dapat berjuang sebab ini adalah satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN dari tempat kita guys. Jadi harus kita memberi dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia. Jadi apapun guys, kita nantikan perlawanan yang bakal akan berlangsung ada beberapa jam lagi dari sekarang untuk timnas Indonesia. Memang jayalah untuk timnas Indonesia. Semoga sukses dan itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.